Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, oke? Dan sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini yaitu dia yang menyukaimu dalam diam saat ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran kira-kira siapa sih yang suka sama kamu secara diam-diam, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di-skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Oh ya, jadi buat teman-teman semuanya yang nanti merasa ingin tahu gitu, misalnya pick a card di menit keberapa, pel 1 di menit keberapa, pel kedua dan seterusnya di menit keberapa, kalian bisa lihat temnya ada di bawah link deskripsi video ini. Oke, langsung saja seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang dia yang menyukaimu dalam diam saat ini. Oke, jadi coba kita lihat terlebih dahulu. Yes, dia yang menyukaimu dalam diam saat ini. Oke. Di sini ada kartu The Empress. Kemudian disusul juga kartu yang kedua. Oke, kita tata terlebih dahulu. Kartu yang pertama ada kartu The Empress. Oke, di sini kartu yang kedua ada kartu Two of Pentacle. Kemudian di sini ada kartu yang ketiga. Yes. Sebentar, Clarissa tata terlebih dahulu. Yes. Oke. Ini gini. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru, karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pile yang pertama terlebih dahulu. Oke? Sekarang saatnya kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Yes. Oke, langsung ya kita lanjut. Yaitu dia yang menyukaimu dalam diam saat ini. Seperti apakah dia? Bagaimanakah ciri-cirinya? Lalu apa yang dia inginkan gitu.
Oke, gimana hari-hari kalian saat ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat ya, dan selalu setia melihat updatean readingan dari Clarissa ya. Oke, di sini untuk kartu yang pertama ada kartu Seven of Swords. Ada 7 pedang. Di sini juga ada kartu Temperance. Kemudian disusul juga, kita lihat. Oke, kita hanya mengambil 5 kartu ya. Disusul juga ada kartu Four of Wands. Kemudian di sini ada kartu Four of Swords. Dan yang terakhir di sini ada kartu Four of Cups. Next card, kartu yang bagus. Oke, sekarang coba Clarissa geser biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas dari visual kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke, sekarang saatnya Clarissa tarik energi kalian secara kolektif ya. Dan di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu dia yang menyukaimu dalam diam saat ini. Seperti apakah dia gitu? Oke, dia yang menyukaimu saat ini yang saya lihat memang mungkin akhir-akhir ini gitu. Kamu saat ini lagi deket banget sama dia gitu. Bisa dibilang mungkin dulu-dulunya sih kayaknya kamu biasa aja ya komunikasinya. Cuman akhir-akhir ini entah kenapa gitu. Ada sebuah hal tuh yang kayak membuat antara kamu dan dia jadi deket gitu. Akhir-akhir ini jadi sering komunikasi, akhir-akhir ini jadi sering chatan, teleponan, VC-an gitu. Dan di sini bisa dibilang dia datang dari ada 2 hal sih ya. Dalam artian tuh dia datang dari masa lalu. Masa lalu itu bisa banyak gitu. Mungkin dari dulunya itu dia temen lama kamu, temen kerja kamu, atau mungkin bisa dibilang tuh apa ya, kalau dari dia yang dari orang baru gitu. Dia orang baru yang dulu sempat pernah gitu ya, dalam artian tuh menjalin komunikasi dengan kamu, cuman yang kayak lama banget gitu nggak komunikasi, dan akhirnya itu nyambung kembali. Intinya kamu belum pernah ketemu sama dia, kamu belum pernah dalam artian tuh apa ya, kenal dia sebelumnya gitu. Jadi di sini aku melihatnya sih seperti itu ya. Terus bisa dibilang orangnya asik diajak ngomong, dia juga orangnya enjoy, enak, orangnya bisa ngertiin perasaan kamu, dan yang terpenting gitu, entah kenapa gitu, kayak di dalam diri kamu jadi kepikiran nih gitu, kepikiran sama dia. Dalam artian ada sebuah hal gitu ya yang ingin kamu tanyakan sama dia. Sebenarnya kamu ini kayak sebenarnya ya suka sama aku atau enggak sih gitu. Bisa dibilang kenapa gitu, kayaknya aku kayak akhir-akhir ini tuh kayak lebih nyaman sama kamu gitu, lebih seneng komunikasi sama kamu, bahkan bisa dibilang gitu kamu itu kayak selalu nyariin dia deh, intinya tuh seperti itu. Padahal ya mungkin flashback sebelumnya kamu nggak ada pemikiran yang seperti itu loh gitu. Bisa dibilang komunikasi yang kalian jalani ya komunikasi yang biasa aja. Selain itu orangnya juga bisa dibilang penuh dengan perhatian, walaupun perhatiannya nggak lebay sih gitu. Dalam arti tuh ya perhatian yang normal gitu, misal mengingatkan kamu sudah makan apa belum, mengingatkan kesehatan kamu, atau mungkin hari kamu saat ini gimana gitu, seneng nggak, happy nggak gitu. Clarissa juga melihat bahwa dia memang tipikal seseorang yang mungkin ya bisa dibilang tuh memang orangnya belum 100% sih mengungkapkan tentang perasaan dia atau isi hati dia sama kamu. Cuman ya kamu saat ini sepertinya tuh kayak sudah mulai peka sih gitu. Dalam artian tuh keinginan dia apa, harapan dia apa gitu, dalam artian tuh apa yang dia inginkan gitu ya. Mungkin yang dia inginkan secara diam-diam, orang ini menginginkan kamu secara lebih ya, dalam artian tuh ingin memilih kamu seutuhnya. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh bisalah ngurangin beban yang saat ini sedang kamu rasakan gitu. Misal kamu saat ini tuh sedang terjebak dalam situasi yang sangat sulit, tiba-tiba kamu mencurhatkan tentang keluh kesah kamu sama dia gitu, entah kenapa gitu, kayaknya jadi lebih rileks aja, lebih enteng aja gitu. Yang semula berat jadi lebih sedikit ringan gitu. Jadi kayak orang ini tuh mampu menemani kamu di saat kamu sedang terluka, sedang sedih gitu, sedang banyak hal yang kamu rasakan gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh terkadang apa ya, setiap hari bukan setiap hari sih, tetapi kayak sebelum kamu tidur pun gitu, entah kenapa gitu, kayaknya kamu selalu kepikiran sama dia deh gitu. Misal saat ini dia sedang ngapain ya gitu, apa yang dia lakukan gitu, apakah dia juga dalam artian tuh ada keinginan memikirkan aku juga nggak ya gitu. Di dalam diri kamu juga ada pemikiran seperti itu. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa
Hmm, di sini ada kartu The Empress. Artinya itu apa? Walaupun bisa dibilang apa ya, mungkin jarak kamu dan dia juga bisa dibilang jauh, atau mungkin kalau tidak gitu ya, walaupun dalam artian tuh kayak kamu nggak bisa sering ketemu sama dia gitu, tapi entah kenapa gitu yang kayak seolah-olah hati ini sudah ngerasa deket banget sama dia gitu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak kedekatan kamu saat ini tuh kayak melebihi apapun deh gitu. Ini tuh kayak antara hati kamu dan dia tuh kayak udah menyatu gitu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orang ini memiliki keinginan yang cukup besar sih untuk memiliki kamu gitu. Walaupun orang ini belum memiliki keberanian untuk menyatakan hati dan perasaan dia sama kamu, cuman Clarissa percaya bahwa nantinya apabila orang ini sudah merasa siap gitu, pasti dia bakal mengungkapkan. Jadi di sini ada dua hal ya, ada yang dia sempat pernah mengungkapkan, ada yang dia belum pernah mengungkapkan, hanya sebatas kode-kodean aja gitu. Tapi di sisi lain Clarissa melihat bahwa keinginan dia terbesarnya cuma satu sih gitu. Ingin mendapatkan hati kamu dan ingin membahagiakan kamu. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa terkadang bagaimana ya, bisa dibilang tuh kayak orang ini juga memiliki satu pemikiran yang sama sih gitu. Jadi kayak ketika kamu mikirin dia, berarti otomatis dia juga memikirkan kamu. Jadi saling memikirkan satu sama lain. Terus orangnya juga enak sih diajak untuk bercerita, diajak untuk bercanda, bahkan terkadang ya kamu sama dia komunikasi itu sampai lupa waktu gitu. Dalam artian, wah ternyata nggak ngerasa ya kita komunikasi ternyata udah hampir 1 jam 2 jam gitu. Karena apa ya, karena rasa nyaman yang kamu rasakan gitu. Mungkin kamu sebelumnya belum pernah merasakan gitu ya, dalam artian tuh berada di dalam sebuah titik kenyamanan yang seperti ini gitu, dan baru pertama kali ini gitu kamu merasakan sebuah energi nyaman, senyaman-nyamannya, nyaman yang sesungguhnya. Terus Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh orang ini tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh dia pendengar yang baik gitu. Pendengar yang baik tuh seperti apa gitu? Biasanya kan ada seseorang tuh yang misal gitu, kamu bercerita sama dia, dia juga bercerita sama kamu nih gitu. Jadi kan nggak nyambung. Tapi kalau dia itu enak gitu, kamu bercerita, dia menyerapi. Selain itu dia juga mungkin sedikit memberikan informasi. Selain itu juga orangnya itu ya kalian tau lah gitu. Tipikal seseorang pendengar yang bagus itu seperti apa sih gitu. Intinya tuh kayak kamu nggak ngerasa gitu. Sudah berapa lama durasi kamu ngobrol sama dia gitu, bawaannya nyaman aja gitu. Bisa dibilang tuh kayak kamu jadi ketagihan gitu, ingin menceritakan segala keluh kesah kamu yang kamu rasakan tuh sama dia. Orangnya bisa dibilang dia tipikal seseorang yang sederhana sih. Orangnya juga sabar dalam menghadapi kamu, sabar dalam menghadapi dalam artian tuh apa ya? Menghadapi situasi yang ada gitu. Dia tipikal seseorang yang penyabar. Selain itu dia juga orangnya pekerja keras. Orangnya juga dalam artian tuh tidak pernah melupakan kamu sedikit pun. Ya, kalaupun dia belum bisa menghubungi kamu, pasti dia juga bakalan ngomong sama kamu, maaf ya gitu, aku kemarin nggak bisa teleponan sama kamu, nggak bisa chattingan sama kamu karena ada beberapa hal yang memang harus dia selesaikan gitu. Jadi orangnya seperti itu. Terus orangnya juga bisa dibilang tipikal seseorang yang mampu menyejukkan hati kamu gitu. Dalam artian tuh apa sih ya, ketika kamu kan tipikal seseorang yang misal gitu, kamu sedang banyak beban, banyak masalah gitu, kamu orangnya panik gitu, bingung nggak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi setelah kamu mungkin menceritakan keluh kesah kamu sama dia gitu, entah kenapa gitu, kayak perasaan kamu, hati kamu jadi kayak ngerasa adem. Yang semula panik jadi kayak ngerasa tenang aja gitu. Dan ini yang membuat kamu terkadang juga ngerasa bingung, kenapa ya gitu, perasaan ini baru muncul akhir-akhir ini aja gitu, lalu dulu kenapa gitu, kok kayaknya biasa aja. Ya mungkin powernya cinta kamu dan dia baru muncul saat ini gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih dilanjutkan. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang saya yakin dia bisa bertanggung jawab secara penuh sama kamu gitu. Bertanggung jawab secara penuh itu seperti apa sih gitu. Ya mungkin bisa dibilang tuh contohnya aja saat ini gitu, walaupun kamu dan dia belum terikat sama sebuah hubungan, belum jadian lah intinya gitu, tapi orang ini tuh kayak sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri kamu. Artinya itu apa ya, mungkin tuh kayak ketika kamu sedang banyak beban, kamu cerita sama dia, dia mampu memberikan solusi yang terbaik. Itu kan juga salah satu contoh bentuk rasa tanggung jawab dia untuk mengurangi beban yang dirasakan orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Terus di sini yang saya lihat bisa dibilang tuh akhir-akhir ini
di dalam otak kamu gitu, kayak full deh gitu, kayak seolah itu kayak kepikiran dia terus gitu. Dan terkadang itu kayak kamu juga bingung sih gitu, kamu bingung terhadap diri kamu saat ini, padahal sebelumnya gitu ya kamu merasanya sih biasa aja. Cuman akhir-akhir ini aja gitu, yang dalam artian tuh kayak semakin kuat gitu kamu memikirkan dia gitu, semakin kuat pula gitu bayang-bayang dia juga selalu menghiasi pikiran kamu. Terus Clarissa juga melihat bahwa kemungkinan kamu nantinya itu akan menemukan titik terang bersama dia. Titik terang apa sih? Ya mungkin kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak sudah intinya tuh sudah apa ya? Sudah pusing ya sama sebuah permainan cinta gitu. Dan kamu juga dalam artian tuh kayak ingin berharap gitu mendapatkan sebuah titik terang dari kesulitan yang saat ini sedang kamu alami. Titik terang apa gitu? Ya mungkin tuh kayak kamu menginginkan apa ya? Kamu menginginkan seseorang itu yang benar-benar bisa diajak untuk serius, yang bisa diajak untuk sama-sama berjuang, sama-sama berkorban gitu, bisa saling mengerti gitu. Dan sepertinya orang inilah gitu yang dalam artian tuh membawa titik terang tersebut gitu. Jadi kayak nantinya banyak kisah, banyak cerita yang nantinya tuh akan kamu alami sama dia. Dan orang ini juga bisa dibilang tuh orang yang paling paham banget gitu. Apa mau kamu, karakter kamu. Jadi bisa dibilang tuh karena mungkin kamu juga sebelumnya udah mengenal sama dia sih, walaupun dulu perkenalan kamu belum intens gitu. Tapi kan setidaknya kurang dikit banyaknya orang ini tuh kayak udah tahu kamu banget gitu. Jadi kayak kedepannya kamu nggak butuh waktu lama-lama deh untuk beradaptasi dengan dia. Bahkan bisa dibilang ya kemungkinan besar dalam waktu dekat ini gitu, kayaknya orang ini bakalan mengutarakan tentang isi hati dia sama kamu. Untuk yang belum menyatakan tentang perasaannya, kalaupun dia sebelumnya sudah pernah menyatakan tentang perasaan dia ke kamu, ya berarti dia akan mengulangi lagi gitu. Dalam artian tuh ingin menyatakan perasaan dia yang kedua kalinya gitu, dengan lebih tulus, dengan momen yang lebih pas lagi, dengan kamu yang sudah merasa siap gitu. Terus di sini mungkin dari segi visualnya itu kayak di sini tuh gambarannya seorang perempuan yang sedang mengandung gitu. Ya mungkin bisa jadi gitu. Nih orang adalah orang yang nantinya kalau misalnya dia seorang laki-laki ya berarti dia yang nantinya tuh akan menjadi ayah untuk anak-anak kamu nantinya. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu ya berarti dia akan menjadi ibu dari anak-anak kamu nanti. Jadi seperti itu. Terus orang ini juga tipikal seseorang yang terkadang gitu bisa dibilang tuh kayak apa ya? Bisa dibilang selalu bikin kamu kayak merasa merindukan dia selalu gitu. Ya ini juga salah satu hal yang membuat kamu terkadang juga ngerasa bingung sih gitu, karena mungkin sebelum-sebelumnya kamu nggak pernah sih gitu dalam artian tuh kepikiran yang sampai seperti ini. Cuman di orang ini entah kenapa gitu kamu merasakan sesuatu hal tuh yang berbeda gitu. Hari-hari kamu selalu dihiasi sama dia gitu, terus selalu ada bayang-bayang dia di mata kamu gitu. Bahkan bisa dibilang ya entah kenapa gitu intinya tuh kayak selalu ada dia deh gitu di dalam hari-hari kamu gitu. Selain itu, di sini nantinya tentunya kamu dan dia akan walaupun tidak untuk saat ini, cuman di masa yang akan datang saya yakin bahwa kamu dan dia nantinya itu akan sama-sama berjuang, sama-sama berkorban untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Terus Clarissa juga melihat bahwa ada keinginan terbesar gitu ya. Ada banyak keinginan terbesar tuh yang ingin dia lakukan sih gitu. Dalam artian tuh dia nggak ingin terlalu buru-buru untuk mendapatkan hati kamu. Yang terpenting bikin kamu nyaman terlebih dahulu, bikin kamu ada rasa sayang dulu ke dia gitu. Baru setelah semuanya intinya tuh kayak dia dapatkan gitu, baru dia akan menyatakan tentang perasaan dia sama kamu. Terus Clarissa juga melihat dia tipikal seseorang yang tegas dan bijaksana loh. Dalam artian ya mungkin kamu bisa merasakan dan bisa membedakan gitu. Sebelum-sebelumnya kamu juga pernah dalam artian tuh membuka hati untuk orang baru, tapi kamu belum pernah melihat gitu ya seseorang tuh yang spesial seperti ini, yang sebijaksana seperti ini gitu. Dan ini merupakan orang yang benar-benar menurut saya sih sesuai dengan hati dan keinginan kamu. Walaupun kalian tidak dipersatukan dulu gitu, cuman ya saya yakin bahwa kedepannya kamu bisa dipersatukan dengan dia gitu. Asalkan ya kamu benar-benar bisa sama-sama berjuang dan sama-sama berkorban untuk menjemput satu tujuan, yaitu kebahagiaan bersama dia.
Terus orangnya juga bisa dibilang tuh terkadang ada rasa yang kayak selalu ingin kepo sih gitu. Ingin kepo terhadap apa yang kamu lakukan gitu. Kepo apa sih gitu. Ya misal tuh yang kayak secara tidak langsung dia ingin tahu tentang kehidupan kamu yang dulu. Kamu dulu itu mantannya berapa sih gitu. Kamu dulu yang terakhir tuh menjalin hubungan sama siapa gitu. Terkadang itu orangnya ada keinginan seperti itu. Dan ketika terkadang gitu ya, kamu menceritakan orang lain misal nih ya gitu. Menceritakan orang lain yang lawan jenis kamu, dia itu suka kayak marah-marah gak jelas gitu, yang suka cemburu-cemburu gak jelas gitu. Cuman marahnya sih nggak terlalu kelihatan gitu, cuman kamu bisa merasakan gimana juteknya dia, gimana kayak nih orang kayak jadi berbeda gitu. Itu tandanya apa ya? Mungkin ada sebuah kecemburuan yang mungkin sedang dia rasakan, cuman dia kan bukan tipikal seseorang yang kayak berani ngomong nih kamu jangan kayak gini dong, aku cemburu nih gitu. Dia bukan juga seseorang seperti itu, tapi yang kayak dari gelagatnya aja bisa kelihatan gitu kalau dia sedang dalam artian tuh nggak suka ngebahas masalah yang itu gitu. Terus di sini Clarissa juga melihat ada kartu Seven of Wands gitu. Kartu Seven of Wands di sini menggambarkan tentang intinya tuh kayak gini sih. Ya bisa dibilang kamu juga memiliki masalah yang berat gitu, dia juga memiliki masalah yang berat gitu. Cuman bisa dibilang tuh kayak kamu saat ini tuh nggak ngerasa sendirian lagi gitu, karena ya dibalik mungkin yang flashback ke belakang kemarin tuh yang kayak kamu seolah-olah menahan beban sendiri gitu, untuk saat ini gitu kamu jadi lebih apa ya, dalam artian tuh kayak lebih nggak cemas lagi gitu, karena ada dia yang mampu menenangkan hati kamu di kala kamu sedang gelisah, di kala kamu sedang gusar banyak masalah gitu. Jadi kayak orang ini tuh yang ini tuh mampu lah membuat hati kamu jadi kayak merasa tenang gitu. Yang semula kamu merasa bahwa dalam artian tuh kayak selalu menyelesaikan apa-apa sendiri gitu. Tapi saat ini dengan adanya dia gitu, kamu jadi kayak lebih seneng aja, lebih bahagia gitu. Karena kamu nggak merasa berjalan sendiri gitu. Bahwa di belakang kamu masih ada dia yang selalu mendukung kamu, yang selalu memberikan support dan dukungan terhadap diri kamu. Jadi seperti itu. Hmm, di sini juga ada kartu Temperance gitu. Temperance tuh menggambarkan tentang ya memang sih gitu. Kayaknya untuk di awal dulu gitu, waktu kamu dekat dengan dia gitu, kayaknya mungkin tuh kayak kamu masih belum bisa memasukkan belum, dalam artian masih belum bisa mempertimbangkan dia gitu. Tapi untuk saat ini gitu, setelah kamu kayak merasakan sebuah kenyamanan yang berbeda gitu, jadi adalah gitu effort di dalam diri kamu untuk memperjuangkan dia gitu. Walaupun bukan memperjuangkan sih, tetapi itu kayak mempertimbangkan dia untuk kamu jadikan sebagai kandidat pendamping hidup kamu. Karena apa gitu ya, kamu saat ini aja sudah sering memikirkan dia, kamu saat ini aja sudah sering dibuat kepikiran sama dia gitu. Jadi ya untuk saat ini gitu, jadi bisa dibilang tuh yang mungkin dulunya kamu nggak pernah dalam artian tuh kepikiran dia sama sekali, tapi untuk saat ini gitu sepertinya tuh kayak kamu sudah mulai mempertimbangkan dia gitu. Dalam artian ini orang benar-benar suka sama aku nggak sih gitu, kalau misalnya dia suka sama aku, dia layak nggak gitu untuk aku jadikan sebagai calon pendamping hidupmu nanti. Jadi seperti itu. Terus di sini aku juga bisa melihat sih bahwa di sini kan ada kartu Four of Wands. Artinya itu apa? Ya walaupun kamu dulu belum bisa dipersatukan gitu ya, dalam artian tuh dipersatukan dalam ikatan sebuah hubungan, tapi Clarissa percaya bahwa nantinya kamu juga akan dalam artian tuh bisa bersatu dengan dia, dalam artian tuh memiliki status yang jelas gitu. Misal kamu jadian sama dia, ya udah gitu, layaknya seorang kekasih, bukan sahabat dan teman lagi gitu, bukan sekedar teman curhat lagi, tetapi maknanya lebih dalam, yaitu kamu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Selain itu, aku juga bisa melihat sih bahwa nantinya itu kayak kamu akan merasa bahagia ya gitu, bahagia yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. Karena apa gitu ya, kamu akan berada di dalam titik kenyamanan yang sesungguhnya, kamu akan merasa di apa ya, merasa benar-benar disayangi dengan penuh ketulusan, dan kamu juga bisa memahami gitu makna saling memperjuangkan dan diperjuangkan itu apa gitu. Karena basically-nya dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh orangnya nggak ingin sih terlalu buru-buru dalam menjalin sebuah hubungan, tapi orangnya pasti gitu. Yang pasti itu artinya itu apa ya, orangnya mungkin tuh kayak ingin menghargai setiap proses yang terjadi. Jadi kayak setelah dia sudah memahami karakter kamu dan kamu juga sudah memahami karakter dia gitu, barulah gitu kamu akan pasti dalam artian tuh
pasti diajak untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Misal ke satu tahap lah gitu, ke satu tahap daripada jenjang sebelumnya. Misal kamu kemarin belum ada ikatan sama dia, ya mungkin dia bakal menyatakan tentang perasaan dia sama kamu gitu. Misal kamu saat ini sudah jadian, ya mungkin kamu akan diajak tunangan sama dia gitu, dan selanjutnya gitu. eh di sini ada kartu ini ya, ada kartu Four of Swords gitu. Kartu Four of Swords di sini ya bisa dibilang tuh, kamu terkadang juga kayak ngerasa bingung sih gitu. Ngerasa bingung tuh ketika hari-hari kamu akhir-akhir ini, saat ini tuh kayak selalu kepikiran dia, selalu memikirkan dia. Padahal ya sebelumnya kamu nggak ada sama sekali sih pikiran untuk bener-bener yang kayak memikirkan dia yang sampai seperti saat ini gitu. Dan ini yang terkadang itu yang kayak membuat kamu kayak merasa bingung gitu. Ini sebenarnya perasaan apa sih? Perasaan sukakah? Perasaan nyaman? Atau mungkin perasaan cinta yang sesaat gitu. Terkadang kamu juga bingung gitu terhadap perasaan kamu saat ini. Nah, itu tandanya apa gitu? Ya berarti orang ini memiliki kasih sayang, cinta yang tulus sama kamu gitu. Dalam artian apa? Ya sampai bener-bener bisa bikin kamu ngerasa tenang, merasa happy, ngerasa nyaman. Itu artinya apa? Ya cinta dari dia ini cinta yang natural, cinta yang bukan dibuat-buat berdasarkan keinginan dia aja, berdasarkan kemauan dia aja. Ini murni dari hati dia memang gitu. Terus Clarissa juga melihat di sini ada kartu Four of Cup gitu. Harapan dan doa dia untuk saat ini gitu. Dalam artian tuh ingin selalu, dalam artian tuh gini, kamu bisa, dalam artian tuh bisa berhasil dia dapatkan, kamu bahagia bisa deket dengan dia, dan yang terpenting adalah kamu bisa dimiliki dia seutuhnya. Karena untuk saat ini tuh kayak nggak ada doa lain yang dia panjatkan selain kesehatan kamu, keselamatan kamu, dan kamu bisa berhasil dimiliki sama dia. Karena bisa dibilang tuh kayak keinginan orang ini untuk memiliki kamu secara seutuhnya itu sangat tinggi gitu. Dan Clarissa juga melihat bahwa orang ini juga bisa dibilang tuh orang yang kayak dalam artian tuh gini loh. Oke, walaupun aku dulunya belum belum berhasil gitu, dalam artian tuh kayak belum bisa mendapatkan kamu secara seutuhnya gitu. Cuman di kesempatan kali ini saya percaya bahwa nantinya tuh kayak kamu bisa berhasil dimiliki sama dia. Jadi seperti itu. Terus di sini kita lihat untuk kartu yang selanjutnya, dia yang menyukaimu dalam diam saat ini. Oke, di sini satu kartu terbuka. Ada kartu Three of Wands. Kemudian yang kedua ada kartu Justice. Oke, kita hanya mengambil 5 kartu ya. Di sini juga ada kartu Seven of Swords. Wah, kartunya berantakan nih. Seven of Swords. Dan di sini ada kartu King of Pentacle. Kemudian di sini juga ada kartu King of Swords. Kita geser terlebih dahulu ya. Three of Wands di sini tuh kayak dalam artian tuh gini sih. Dalam artian tuh kayak walaupun mungkin tuh kayak orang ini mungkin bagi kalian yang merasa LDRan sama dia gitu. Walaupun intinya tuh kayak dia belum berhasil menemui kamu secara langsung, tapi dengan ikatan hati dia gitu, dia yakin bahwa dia bisa menemani kamu walaupun jarak antara kamu dan dia itu jauh gitu. Jadi bisa dibilang tuh apa ya, orang ini hanya dalam artian tuh gini loh, kayak kamu merasanya dia ada di samping kamu, padahal jarak antara kamu dan dia itu jauh gitu. Itu bagi kamu yang merasa LDR. Buat kamu yang merasa deket dengan dia gitu, ya bisa dibilang tuh apa ya, jadi kayak walaupun kamu saat ini tuh kayak nggak bisa bertatap muka sama dia gitu,
tapi kayak dengan sentuhan rasa cinta yang hangat, dengan sentuhan ketulusan cinta yang bener-bener dari hati gitu. Jadi kayak seolah ya kamu merasakan bahwa dia selalu ada di samping kamu gitu. Terus di sini ada kartu justice gitu. Kartu justice itu artinya itu apa? Ya sebenarnya itu kayak gini loh. Dia itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak dia rela melakukan segalanya, dia rela berkorban segalanya demi membahagiakan orang yang dia sayang dan meyakinkan diri kamu gitu. Jadi ya udah gitu, aku akan melakukan segalanya asalkan ya kamu bener-bener bisa lebih yakin lagi sama aku bahwa cinta aku ini tulus gitu. Dan dia bakal melakukan apapun gitu demi ya membuat kamu bahagia. Misalnya aja gitu, ya ini juga salah satu pengorbanan sih gitu. Dia mau mendengarkan segala keluh kesah kamu, dia mampu memberikan solusi yang terbaik untuk kamu. Itu namanya juga bukti sebuah rasa pengorbanan gitu, rasa peduli dia terhadap orang yang dia sayang, karena dia tidak ingin gitu melihat orang yang dia sayang tuh terlalu berlarut sama kesedihan. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu Seven of Swords gitu. Seven of Swords tuh artinya tuh apa sih gitu? Dalam artian tuh kayak orang ini sudah, dalam artian tuh sudah kayak meyakinkan diri dia sendiri gitu, bahwa dalam artian tuh oke, kalau misalnya aku sudah benar-benar merasa siap dan udah merasa yakin gitu, maka itu kayak hati kamu bakalan dia ikat sama dia. Dalam artian tuh apa sih gitu? Ya mungkin kamu nantinya dalam waktu dekat ini akan jadian sama dia, akan dalam artian tuh akan dia bikinlah sebuah komitmen gitu, akan dia bangunlah sebuah komitmen yang bener-bener dilandasi atas kesepakatan bersama gitu. Terkadang kan ada seseorang itu yang bikin komitmen hanya satu pihak. Dalam artian apa? Ya hanya sesuai dengan keinginan dia sendiri, tapi belum tentu gitu pasangannya juga approve gitu. Tapi kalau orang ini tuh enggak gitu. Misal dia bikin komitmen A gitu, gimana nih gitu, kamu suka enggak, kamu nyaman enggak gitu. Misal dia bikin komitmen yang B gitu, kamu suka enggak, kamu nyaman enggak. Jadi bener-bener dia koordinasikan sama pasangannya, bukan dia komitmen berdasarkan ya ide diri dia sendiri, sedangkan dia nggak mau mendengar pendapat dari kamu. Jadi bukan seperti itu. Terus ada kartu King of Pentacle gitu. Kartu King of Pentacle di sini tuh apa sih gitu? Ya bisa dibilang tuh apa yang dia lakukan saat ini gitu. Misal dia bekerja, dia berkorban gitu. Dia melakukan apapun hal yang dia lakukan saat ini selagi hal tersebut bermanfaat. Ya ini semata-mata dia tunjukkan untuk dalam artian tuh ini loh. Aku ini dalam artian tuh kayak menunjukkan bahwa aku ini tipikal seseorang yang bener-bener layak untuk kamu perjuangkan. Jadi aku ini kayak bukan cuma modal cinta aja, bukan cuma modal sayang aja. Karena apa yang aku lakukan saat ini semata-mata untuk kebaikan masa depan antara kamu dan dia. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada kartu King of Swords. Wow, King. King nih kayak menggambarkan gambaran tuh bisa dibilang tuh kayak apa ya? Hmm, walaupun kayak bisa dibilang tuh kamu di awal tuh kayak nggak merasa respect sih sama dia gitu, cuman ya karena orang ini tuh mampu memberikan ketulusan dari hati dia sama kamu gitu, jadi kayak otomatis ya sebenarnya kamu nggak perlu bingung gitu, sebenarnya aku ini perasaan apa sih yang aku rasakan saat ini sama dia gitu, karena sebelumnya kamu belum pernah gitu merasakan hal yang seperti ini, lalu kenapa gitu saat ini tuh kayak kamu bener-bener yang kayak selalu kepikiran sama dia gitu, selalu memikirkan dia gitu, itu artinya apa ya? Cinta yang ada di dalam diri dia untuk kamu ini cinta yang benar-benar tulus, tulus dari hati, tulus dari perasaan dia, bener-bener kayak nggak ada niatan sama sekali untuk mempermainkan hati dan perasaan kamu, karena yang dia inginkan cuma satu sih gitu, bisa membahagiakan kamu, bisa mendapatkan kamu, dan bisa bikin kamu ngerasa nyaman. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut lagi. Kita lihat. Oke. Kita hanya mengambil 5 kartu ya untuk mewakili beberapa pertanyaan di sini. Oke. Terjatuh, jadi kita ambil mulai dari ini ya yang paling atas.
Oke, kartu yang pertama ada kartu Judgment. Kartu yang kedua ada kartu Ten of Cup. Kemudian kartu yang ketiga ada kartu Justice. Kartu yang keempat ada kartu The Empress, sesuai ya sama kartu pembukaan yang tadi. Dan kartu yang kelima ada kartu Four of Swords. Di sini ada kartu Judgment gitu. Kartu Judgment di sini tuh kayak menggambarkan tentang, intinya tuh kayak orang ini datang seolah-olah itu kayak membawa apa ya? Membawa cahaya cinta yang sebelumnya tuh kayak kamu cahaya kamu itu kayak bener-bener udah meredup gitu. Udah meredup tuh seperti apa ya? Dalam artian tuh kayak kamu udah nggak bisa menatap masa depan lagi gitu, karena kamu nggak tahu jalan gitu, mana orang yang tulus, mana orang yang modus gitu. Yang kamu rasakan ya semua orang saat ini tuh sama, nggak ada yang bener-bener bisa diajak serius, nggak ada yang bener-bener diajak untuk berkomitmen gitu. Karena apa gitu ya, kamu mungkin tuh kayak terlalu sering ya bertemu dengan orang-orang yang hanya menyakiti dan mempermainkan perasaan kamu gitu, sehingga setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu jadi kayak lebih bisa melihat dan menata masa depan lagi gitu. Kamu jadi lebih tahu jalan gitu. Wah, ternyata orang yang saat ini sedang dekat dengan aku, seseorang yang saat ini sedang kenal dengan aku, jauh berbeda dengan orang yang pernah kamu kenal sebelumnya gitu. Di sini ada kartu Ten of Coin gitu. Artinya itu apa sih gitu? Kamu saat ini tuh kayak jadi lebih semangat dalam menjalani aktivitas kamu gitu, hari-hari kamu. Yang semula kayak kamu merasakan energi cinta itu yang kayak biasa banget. Oke deh, nggak ada yang bikin aku kayak bangkit dan semangat lagi gitu. Tapi setelah datangnya dia di dalam kehidupan asmara dan cinta kamu gitu, kamu jadi kayak lebih semangat, semangat dalam bekerja, semangat dalam menjalani hari-hari, semangat dalam beraktivitas gitu. Karena apa? Ya ada seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, yaitu dia. Gitu. Terus di sini juga ada kartu Justice gitu. Kartu Justice tuh apa sih? Ini tuh kayak bener-bener bisa dibilang tuh saat ini Tuhan sudah mendengar doa kamu. Artinya tuh apa? Ya Tuhan itu maha adil gitu. Yang kayak dibalik kesulitan dan kesedihan yang kamu alami, flashback ke belakang kemarin gitu, ternyata kan masih ada seseorang yang masih memberikan hati dia secara tulus ke kamu. Masih ada seseorang yang benar-benar mau mengorbankan kamu. Masih ada seseorang yang mau berjuang untuk mendapatkan kamu. Artinya apa gitu? Ya bisa dibilang di balik kesedihan pasti ada hikmah kebahagiaan. Dan ini yang kamu alami saat ini. Terus juga di sini ada kartu The Empress. Kartu The Empress tuh apa sih gitu? Bisa dibilang tuh kayak kalau misalnya dia seorang cowok gitu, ya berarti tuh kayak dia udah menganggap bahwa kamu ini adalah impresnya dia, kamu adalah tuan putrinya dia gitu. Kalau misalnya kalau misalnya dia seorang cewek gitu, ya berarti dia udah menganggap bahwa kamu ini adalah pangerannya dia gitu, belahan hatinya dia gitu, belahan jiwanya dia gitu. Terus juga di sini ada kartu Four of Swords gitu. Kartu Four of Swords tuh artinya apa? Ya kamu akhirnya bisa bangkit dari mimpi buruk yang flashback ke belakang kemarin tuh terjadi di dalam diri kamu. Karena apa gitu? Ya sebelumnya tuh kayak kamu bener-bener kayak udah menganggap ya, dalam artian tuh kayak bener-bener ya Tuhan gitu, lepaskan aku dari penderitaan selama ini gitu. Dalam artian tuh jangan pernah aku dipertemukan dengan seseorang yang tujuan dan niatnya itu nggak bagus, yang hanya memanfaatkan kebaikan kamu, yang hanya ingin, dalam artian tuh apa ya, hanya ingin mempermainkan hati dan perasaan kamu aja gitu. Akhirnya tuh apa gitu ya, setelah datangnya dia di dalam kehidupan kamu jadi kayak seolah-olah itu terbangun dari mimpi buruk kamu gitu. Karena apa gitu ya, ternyata Tuhan mendengar jawaban dari doa-doa kamu selama ini gitu. Kamu dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Dan tentunya ya ini merupakan apa ya, kedatangan dia itu merupakan semangat baru di dalam hidup kamu gitu. Walaupun kamu belum, dalam artian tuh belum ada ikatan sama dia sama sekali gitu, tapi apa ya, setelah datangnya dia di dalam hidup kamu gitu, kamu jadi kayak lebih semangat gitu. Seolah-olah itu kayak ada aura baru gitu, aura baru yang bener-bener belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 2, kartu yang nomor 2. Kini kita clear up terlebih dahulu. Oke, gimana di tempat kalian semuanya? Apakah panas gitu?
Dan buat teman-teman semuanya yang ingin ya, dalam artian tuh Kak bikin tema readingan ini dong, Kak bikin tema readingan ini dong gitu. Nanti yang paling komentar kalian yang paling banyak gitu memiliki tema yang hampir sama, nanti yang akan Clarissa bikinkan sebuah video gitu. Dan tentunya juga tema yang unik ya gitu. Oke? Dan kita lanjut lagi buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Kita ambil kartu tarot versi pendamping. Dan di sini dia yang menyukaimu dalam diam saat ini. Oke. Yes. Ada kartu Eight of ini ya. Eight of One. Oke, 2 kartu sudah terbuka. Ada kartu The World. Dan di sini ada kartu Judgment. Kemudian kita lihat terlebih dahulu. Oke, kita mengambil yang bagian atas ya. 1, 2. Oke. Kita tata terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke. Di sini ada kartu Two of Pentacle, yaitu sesuai dengan judul tema dan deskripsi, dia yang menyukaimu dalam diam saat ini. Siapa sih dia? Clarissa melihat bahwa dia adalah orang baru, orang yang belum pernah kalian sama sekali. Orang yang mungkin kalian deketnya, kalian kenalnya, bisa dibilang tuh bisa dia datang dari sosmed, dari Facebook, dari IG, dari manapun gitu. Yang penting itu yang kayak dari sosmed di sini. Atau mungkin ya kalian bisa kenalan dia itu kayak kenalan yang secara tidak langsung. Terus yang saya lihat bisa dibilang tuh kayak kedekatan kamu dan dia ini bisa dibilang tuh kedekatan yang bisa dibilang tuh berputar-putar. Artinya tuh apa kedekatan yang ribet sih gitu. Dalam artian tuh apa? Ya sebenarnya tuh orang ini tuh kayak tarik ulur gitu. Kalau misalnya dia suka, kenapa dia tidak cepet-cepet mengungkapkan tentang isi hati dia sama kamu? Kalau misalnya dia nggak suka, lalu kenapa gitu? Seolah dia itu kayak berharap sama kamu, memberikan perhatian yang intens sama kamu, dan tidak kunjung pula orang ini tuh kayak seolah apa ya? Orang ini tuh kayak ada perasaan itu yang seperti kayak mengkode gitu, mengkode bahwa dia tuh kayak intinya tuh kayak sebuah sindiran gitu, sebuah sindiran tuh yang kayak seolah dia ini berharap sama kamu, tapi sampai detik ini gitu sepertinya orang ini belum pernah menyatakan tentang perasaan dia sama kamu gitu. Dan bisa dibilang ya seperti yang saya bilang tadi gitu, lebih cenderung yang kayak ribet gitu, berputar-putar nggak jelas gitu. Kalau misal padahal gitu keinginan dan harapan kamu gitu ya, misalnya kalau kamu suka gitu ya sudah gitu, kamu ngomong aja gitu, jangan kamu simpen. Kalau kamu nggak suka ya udah kamu jujur aja gitu, jangan seolah-olah tarik ulur gak jelas gini gitu. Ini yang membuat kamu kayak jadi tersiksa. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa orang ini sepertinya tuh kayak masih belum memiliki cukup keberanian sih gitu untuk menyatakan tentang isi hati dan perasaan dia sama kamu. Karena bisa dibilang ya kedekatan kalian bisa dibilang tuh kayak baru aja terjalin gitu. Kedekatan kalian baru aja terjalin, sedangkan nih orang gitu tipikal seseorang tuh yang ingin adaptasi terlebih dahulu lah gitu, ingin mengetahui bagaimana sih karakter kamu yang sesungguhnya gitu, apakah dia sesuai dengan keinginan dan harapan dia atau tidak gitu, apakah kamu tipikal seseorang tuh yang suka dimanja, suka disabarin, atau suka gimana gitu. Jadi orang ini tuh sebenarnya bukan ya, kesannya sih terlalu berputar-putar, terlalu ribet gitu, tapi sejatinya orang ini juga orang yang bagus sih gitu. Jadi kayak orang ini tidak ingin terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tetapi benar-benar gitu, dalam artian tuh dia cari terlebih dahulu kamu nyamannya itu seperti apa. Intinya tuh kayak mencari titik kenyamanan kamu gitu, barulah gitu. Kalau misalnya kamu sudah bener-bener nyaman sama dia dan kamu bener-bener yang kayak selalu setiap hari kepikiran sama dia, baru orang ini bakalan memberikan senjata pamungkas dia sama kamu. Kamu bakalan dibikin kelepek-kelepek deh sama dia gitu. Ya bisa dibilang saat ini walaupun dia belum
belum menyatakan tentang isi hati dia sama kamu, kamu sepertinya tuh kayak udah kelepek-kelepek deh sama dia gitu. Kamu sudah setiap hari tuh kayak kepikiran dia terus gitu. Setiap makan tuh kayak selalu memikirkan dia terus gitu. Ya padahal gitu, ya bisa dibilang tuh kayak orang ini belum belum pernah menyatakan tentang isi hati dia sama kamu sih gitu. Cuman Clarissa bisa melihat bahwa orang ini tuh orang yang nantinya tuh akan berjuang untuk kamu, berjuang untuk hubungan kamu, dan berjuang untuk mendapatkan hati kamu. Karena kamu itu tipikal seseorang yang intinya tuh kayak kalau cuma modal ngomong doang aja, kalau cuma modal janji-janji palsu aja gitu, alah gitu. Intinya tuh kayak kamu nggak masuk dalam daftar kriteriaku deh gitu, karena kamu itu tipikal seseorang yang suka dengan kenyataan, suka dengan realita. Misal dia yang mendapatkan hati kamu, ya kamu harus bisa, dalam artian dia harus bisa menunjukkan tentang sisi perjuangan dan pengorbanan dia gitu. Jadi harus seperti itu. Kalau misalnya dia belum memberikan gitu ya, dia belum menunjukkan perhatian dan perjuangan dia secara nyata, ya kamu nggak akan terlalu banyak berharap sama dia gitu. Karena kamu tipikal seseorang yang suka dengan kenyataan gitu. Jadi kalau misalnya gombal-gombal doang gitu, janji-janji palsu, enggak deh gitu. Lebih baik menjauh aja dari aku gitu. Terus di sini orangnya juga bisa dibilang tuh kayak awal kamu dekat dengan dia ini sebenarnya berasal dari curhatan sih gitu. Kamu sering banyak cerita sama dia, dia juga sering banyak cerita tentang pengalaman hidup dia ke kamu gitu, sehingga ya hal tersebut tuh yang kayak seolah-olah sebenarnya secara tidak langsung gitu dia sudah memahami kamu sih gitu. Dalam artian tuh kayak walaupun belum 100% gitu, tapi kayak kurang dikitnya itu yang kayak gini. Oh, berarti nih orang, berarti kamu ini tipe seseorang yang suka diperhatikan, suka dimanja gitu, suka diprioritaskan gitu. Jadi yang gak secara langsung dia sudah tahulah gitu, kurang dikit banyaknya. Cuman ya dia ingin tahu kamu lebih dalam lagi tentang dalam artian tuh kamu sudah bisa diajak untuk serius gak sih gitu. Kamu bener-bener sudah diajak untuk apa ya, dalam artian tuh sudah layak untuk bener-bener dia perjuangkan gak sih gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak menunggu sampai situasinya tuh bener-bener pas gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh kayak orang ini tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh mampu memberikan petuah yang baik gitu, memberikan saran yang terbaik. Saran seperti apa gitu? Ya misal tuh yang kayak kemarin gitu, flashback ke belakang kemarin kamu jalin hubungan gitu. Orang ini tuh hanya ngajak kamu seneng-seneng aja gitu, senengnya iya gitu, tapi kalau misalnya kamu ada susah ditinggal, dia nggak bisa memberikan solusi. Tapi kalau orang ini walaupun kamu bener-bener belum jadian sama dia, tapi orang ini tuh kayak mampu memberikan arahan dan solusi gitu. Misal kamu meminta pendapat sama dia, aku mau ini gitu, bagus nggak gitu ke depannya, jangan gitu, karena ini tuh nanti seperti ini, dampaknya seperti itu. Lebih baik kamu ambil yang A aja gitu. Jadi kayak orang ini tuh mampu memberikan kamu saran yang terbaik. Selain itu orang ini juga tipikal seseorang yang selalu apa sih ya, dalam artian tuh kayak mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan gitu. Kamu jadi kayak mungkin tuh kayak lebih ada sisi perubahan positif lah yang saat ini tuh sedang kamu rasakan daripada kamu sebelum kenal sama dia gitu. Jadi kayak mungkin kamu lebih bisa menghargai waktu, kamu juga lebih bisa apa ya, mungkin mendekatkan diri terhadap sang pencipta gitu. Kamu juga lebih bisa dibilang tuh kayak lebih bisa apa ya, dalam artian tuh bisa membedakan gitu mana jalan yang terbaik dan mana jalan yang kurang baik gitu. Karena sebelumnya gitu mungkin tuh kayak mantan-mantan kamu gitu, bisa dibilang tuh kayak dia bisa menemani kamu di saat kamu senengnya aja gitu, tapi di saat kamu susah, butuh solusi, butuh seseorang yang benar-benar bisa memberikan langkah yang terbaik, dia nggak ada gitu. Tapi kalau orang ini walaupun dia belum, dalam artian tuh belum jadian sama kamu, tapi orang ini tuh kayak sudah memberikan apa ya, mampu memberikan arahan yang terbaik lah. Itu yang membuat kamu juga bisa dibilang tuh ada perasaan yang ingin mengenal dia jauh lebih dalam lagi daripada sebelumnya gitu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang perjuangan dia nggak setengah-setengah gitu. Jadi orang ini nggak terlalu suka banyak gombal, nggak terlalu suka banyak berkata-kata gitu. Cukup dia lakukan dengan tindakan secara nyata gitu. Ya udah gitu, dia pasti bakalan melakukan hal tersebut gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak gini loh, aku nggak perlu bikin kamu jatuh cinta hanya karena perkataan aku, tetapi
cintalah sama aku berdasarkan perjuangan yang aku lakukan selama ini ke kamu gitu. Jadi kayak intinya ini orang itu seperti itu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang suka mempertimbangkan beberapa hal gitu. Suka mempertimbangkan beberapa hal tuh apa sih gitu. Ya, mungkin kalau orang yang bener-bener nggak ngerti dia gitu, pasti udah nggak telatenan nih gitu, udah nggak sabar gitu menunggu jawaban dari dia. Tapi orangnya itu tipikal seseorang yang bener-bener penuh dengan pertimbangan. Jadi kayak sebelum dia ingin menaklukkan hati kamu, sebelum dia berhasil mendapatkan hati kamu gitu, dia harus mempertimbangkan benar gitu. Bagaimana sih cara bagaimana sih gitu cara mendapatkan hati kamu yang tepat itu bagaimana gitu. Bagaimana cara bikin kamu ngerasa nyaman. Jadi benar-benar dia pertimbangan benar gitu. Dia pertimbangan betul-betul, bukan berarti tuh yang kayak dia semata-mata sayang sama kamu. Oke, berarti besok saya harus menyatakan nih tentang isi hati aku ke kamu gitu. Jadi dia nggak suka gitu seperti itu. Jadi bener-bener harus melewati beberapa proses dan tahapan terlebih dahulu, dan dia sesuaikan juga gitu. Dia sesuaikan juga, kamu cocok nggak gitu. Misalnya diperlakukannya seperti ini, kamu cocok nggak diperlakukannya seperti itu gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang orangnya sih pencemburuan ya menurut aku gitu. Orangnya sih pencemburuan gitu. Walaupun cemburu dia nggak kelihatan, tetapi kamu bisa merasakan kok gitu. Kalau misalnya tuh arti dari dia yang sedang cemburu sama kamu karena ada sesuatu hal tuh yang kayak nggak dia sukain deh gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini juga orang yang selalu memikirkan kamu loh secara diam-diam. Bahkan bisa dibilang tuh kayak terkadang orang ini gitu ya, dari pembicaraan dia gitu, orangnya sih bisa dibilang nggak terlalu romantis, tapi kayak dari perkataannya terkadang ada yang maknanya tuh dalam banget gitu, yang membuat kamu itu jadi kayak ngerasa orang ini sih memang nggak romantis ya, tapi dari segi kualitas dia dalam berbicara gitu, yang seolah itu menggambarkan bahwa orang ini tuh kayak so sweet banget deh gitu. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa orangnya sih sedikit ngambekan, sedikit marahan gitu. Jadi ya bisa dibilang tuh ini adalah sebenarnya tuh kayak tantangan terbesar kamu nantinya. Cuman ya seiring berjalannya waktu kamu juga bisa bakalan ngerasa nyaman sendiri kok gitu. Tapi marahnya itu yang kayak ngambeknya, marahnya itu marah yang masih terkontrol. Jadi masih dalam batas kewajaran gitu. Terus di sini sepertinya saat ini orang ini sudah mempersiapkan gitu ya, sudah merencanakan sesuatu hal untuk mencari waktu yang tepat bagaimana dia ingin menyatakan perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu. Kalau misalnya dia belum menyatakan perasaan dia ke kamu, kalau misalnya dia memang sudah menyatakan tentang isi perasaan dia ke kamu gitu, ya berarti orang ini ada kejutan yang sudah dia persiapkan untuk orang yang dia sayang, yaitu kamu. Kejutan apakah itu? Ya banyak hal gitu. Mungkin dia ingin merencanakan sesuatu hal kemana gitu, atau mungkin apa gitu. Yang jelas tuh kayak orang ini penuh dengan kejutan. Terus di sini ada kartu the world gitu. Kartu the world tuh artinya tuh apa sih? Ya kayak ini orang gitu datang di dalam kehidupan kamu itu kayak seolah-olah itu kayak udah paket komplit deh gitu. Karena apa yang kamu cari gitu, apa yang kamu cari selama ini udah ada di dalam diri dia gitu. Mungkin kamu mencari sosok yang perhatian, ya dia sudah ada gitu, sisi perhatian dia gitu. Misal kamu mencari seseorang yang benar-benar bisa berpikir secara dewasa, ya berarti dia sudah memiliki kedewasaan sebelumnya gitu. Jadi kayak orang ini tuh sudah paket kompletnya gitu, udah packaging komplitnya lah, ini tuh seperti itu. Terus ada kartu judgment gitu. Kartu judgment tuh artinya tuh apa sih gitu. Ya, walaupun saat ini kamu belum merasakan sebuah kecemburuan yang benar-benar cemburu banget sama dia gitu. Walaupun ada sih terkadang perasaan sedikit cemburu dari kamu. Cuman saya percaya bahwa orang ini nantinya tuh orang yang benar-benar bisa bikin kamu ngerasa yang kayak cemburu banget gitu di kemudian hari. Kenapa demikian gitu? Ya bisa dibilang ya karena dia sudah berhasil mendapatkan hati kamu, karena kamu nggak ingin gitu ditinggalkan orang yang benar-benar sayang sama kamu. Jadi seperti itu. Terus sebenarnya banyak sih seseorang tuh yang dalam artian tuh mengagumi dia gitu. Tetapi orang ini tuh bukan tipikal seseorang yang player of love, pemain cinta. Tetapi orang ini tuh tipikal seseorang yang bener-bener gini loh. Dia mengatakan suka kalau misalnya dia suka, dia mengatakan nggak suka kalau misalnya nggak suka gitu. Jadi ya tanpa harus dalam artian tuh berputar-putar sama sebuah hal yang ketidakpastian gitu. Terus ada di sini ada kartu ini ya, Eight of Pentacle. Eight of Pentacle tuh
Ya sebenarnya kayak di sini tuh nantinya, walaupun saat ini gitu kamu ngerasanya itu kayak menjalin hubungan sama dia itu menjalin hubungan yang bisa dibilang tuh ribet, atau bisa dibilang tuh kayak berputar-putar nggak jelas gitu, karena kamu masih saat ini pun gitu dia masih belum menyatakan tentang perasaan hati dia ke kamu gitu. Cuman Clarissa percaya sih, dari proses yang saat ini sedang kamu nikmati gitu, dari proses yang saat ini tuh sedang kamu jalani bersama dia, nantinya kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya apabila waktunya tiba. Jadi di sini akan ada sebuah transisi yang nantinya tuh akan kamu rasakan. Memang flashback ke belakang kemarin gitu, mungkin kamu eh dalam artian tuh apa ya? Kamu masih belum pernah merasakan gitu ya, ketulusan cinta dari orang yang bener-bener bisa serius sama kamu. Cuman kedepannya Clarissa percaya bahwa nantinya gitu kamu nantinya itu akan merasakan sebuah keseriusan yang sesungguhnya. Dari yang semula kamu nggak bahagia gitu, kamu akan bertransisi menjemput kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk ini ya, kita shuffle untuk kartu yang selanjutnya. Dia yang menyukaimu dalam diam saat ini. Oke, di sini ada kartu Strength. Di sini juga ada kartu Nine of Wands. Lihat. Terus ada kartu juga di sini The Empress, ada kartu juga Ten of Swords. Terus ada kartu juga Judgment. Di sini ada kartu Strength tuh apa sih gitu? Ya bisa dibilang tuh kamu tipikal seseorang yang tidak mudah mencintai, tetapi apabila kamu sudah mencintai maka kamu susah untuk melupakan. Dan di sini aku sih ngelihat bahwa antara sifat kamu dan sifat dia itu sama. Dia juga tipikal seseorang yang seperti itu. Dia tipikal seseorang yang tidak mudah mencintai, tetapi apabila dia sudah mendapatkan tambatan hati dia gitu, maka ya udah orangnya susah untuk move on gitu. Jadi antara kamu dan dia memiliki banyak kesamaan gitu, walaupun juga ada perbedaan. Terus ada kartu Six of Wands gitu. Kartu Six of Wands tuh nantinya hubungan kamu dan dia akan mendapatkan banyak dukungan kok gitu. Misal kamu nih gitu nantinya tuh ngomong sama orang tua kamu, "Nih orang cocok nggak sih?" gitu. Misalnya untuk aku jadikan sebagai pendamping hidup aku gitu. Nantinya kamu juga bakalan mendapatkan sebuah dukungan gitu dari orang tua kamu, dari kerabat kamu, dari keluarga kamu, sahabat kamu, teman-teman kamu gitu, daripada sama orang-orang yang sebelumnya gitu. Terus di sini juga ada kartu The Empress. Kartu The Empress di sini tuh kayak menggambarkan setelah dia benar-benar berhasil mendapatkan kamu nantinya gitu. Kamu nantinya tuh akan merasakan seneng ada, bahagia ada, happy ada gitu. Ternyata apa? Ya penantian kamu selama ini akan orang yang benar-benar tulus dan sayang sama kamu, akhirnya itu sudah dihadirkan sama Tuhan. Dan di sini nantinya tuh kayak ada kepuasan tersendiri yang nantinya itu kamu rasakan gitu. Ternyata dibalik mungkin kemarin yang kayak kamu masih belum dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar serius sama kamu gitu, ternyata saat ini gitu Tuhan menjawab dari doa-doa kamu selama ini. Akhirnya itu apa? Ya kamu merasa bahagia, kamu merasa senang, merasa bangga gitu. Terus ada kartu Ten of Swords gitu. Kartu Ten of Swords di sini tuh kayak menggambarkan dalam artian tuh ya bisa dibilang kamu kalau ngelihat ke belakang kemarin gitu, kamu bener-bener kayak ngerasa ngeri ya, dalam artian tuh kayak kamu sudah tidak bisa dalam artian tuh percaya sama namanya cinta sejati lagi gitu, karena kamu sudah sering disakitin berkali-kali. Tetapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu,
kamu jadi kayak bener-bener yakin bahwa cinta sejati untuk kamu ini masih ada gitu. Asalkan ya kamu bener-bener mau bersabar dalam menjalani segala ujian yang diberikan sama Tuhan dan selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan gitu. Akhirnya itu apa? Ya Tuhan menghadirkan seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Terus di sini juga ada kartu judgment gitu. Kartu judgment tuh ya mungkin flashback ke belakang kemarin gitu. Kamu selalu dipertemukan gitu ya. Kamu selalu menjalin sama sebuah hubungan yang selalu memprioritaskan ego. Tetapi untuk kedepannya gitu, antara kamu dan dia saya yakin bahwa kamu dan dia sama-sama bisa mengalah dan sama-sama bisa mengimbangi emosi satu sama lain gitu. Karena apa gitu? Ya, nantinya tuh akan banyak belajar bagaimana sih cara menjalani hubungan dengan penuh nikmat, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa syukur gitu. Nantinya kamu akan banyak-banyak belajar kehidupan bersama dia, bersama orang yang kamu sayang gitu. Terus di sini kita coba lihat juga untuk kartu versi yang satunya, dia yang menyukaimu dalam diam saat ini. Eight of One. Terus di sini ada kartu Two of Swords dan di sini juga ada kartu ini ya, kartu Knight of One dan di sini ada kartu King of Cup. Terus ada kartu The Tower. Oke. Di sini Clarissa melihat Eight of One gitu ya. Eight of One di sini tuh kayak menggambarkan tentang kamu jadi kayak lebih apa ya? Lebih tahu jalan gitu, lebih tahu jalan. Tahu jalan apa? Tahu jalan untuk menatap masa depan. Karena kamu sudah ada rambu-rambunya nih, kamu sudah ada jembatannya yaitu dia gitu. Jadi kayak seseorang nih orang itu kayak bener-bener apa ya? Datang itu seolah-olah itu kayak memberikan petunjuk bahwa intinya tuh aku ini layak untuk kamu perjuangkan, aku ini layak untuk kamu jadikan sebagai pendamping hidup kamu. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada kartu Two of Swords gitu. Kartu Two of Swords tuh bisa dibilang orang ini tuh tulus dalam mencintai. Artinya tuh apa? Dia nggak ngelihat visi kamu, dia nggak ngelihat masa lalu kamu seperti apa. Yang dia cari gitu adalah keseriusan kamu dan kamu bener-bener bisa nggak gitu untuk dia jadikan sebagai calon pendamping hidupnya dia gitu. Terus Clarissa juga di sini ada kartu Connect of One gitu. Kartu Connect of One di sini tuh kayak menggambarkan tentang ya bisa dibilang tuh orang ini nggak akan pernah berhenti. Nggak akan pernah berhenti untuk apa gitu. Nggak akan pernah berhenti berjuang demi mendapatkan hati kamu dan bisa meyakinkan kamu bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar layak untuk kamu perjuangkan. Terus di sini juga ada kartu King of Cup gitu. Kartu King of Cup tuh apa sih gitu? Ya akhirnya nantinya tuh kamu akan merasakan gitu ya, mendapatkan sebuah pencapaian yang kamu cari selama ini gitu. Pencapaian apa? Ya pencapaian seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk kamu serius, bisa diajak untuk berkomitmen, bisa diajak untuk sama-sama berjuang dan berkorban demi menggapai satu tujuan yaitu kebahagiaan. Terus di sini juga ada kartu The Tower gitu. Kartu The Tower tuh artinya tuh apa? Ya, bisa dibilang flashback ke belakang kemarin hati kamu mungkin sudah hancur. Hati kamu sudah berkeping-keping karena apa? Dirusak sama masa lalu kamu. Tetapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu, seolah itu kayak orang ini akan membantu mengutuhkan hati kamu kembali. Yang sebelum hati kamu hancur, dia dengan telatennya, dengan sabarnya gitu. Dalam artian tuh kayak menyatukan serpian-serpian hati kamu yang sudah pecah gitu, sehingga apa gitu ya, kedepannya itu kayak seolah hati kamu bisa utuh kembali gitu. Siapa yang mengutuhkan dan menguatkan? Ya dia, orang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 3. Oke, jadi ini kita clear up terlebih dahulu ya. Kita ambil kartu yang nomor 3. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Oke. Di sini untuk kartu yang ketiga, yes, ada kartu Five of Swords. Kita ambil kartu tarot versi pendampingnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Di sini ada kartu Ace of Wands. Di sini ada kartu Temperance.
Aduh. Di sini yang ketiga ada kartu The High Priestess. Di sini ada kartu Two of Wands. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacle. Oke, kita geser terlebih dahulu. Yes. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, dia yang menyukaimu dalam diam saat ini. Seperti apakah dia? Sepertinya dia adalah seseorang yang memang sudah memendam rasa atau perasaan sama kamu sudah sejak dulu. Tapi entah kenapa gitu, mungkin hati kamu masih belum merasa yakin, hati kamu masih belum merasa siap, atau bahkan dulunya kamu sudah ada pendamping hidup kamu gitu. Itu yang membuat kamu menolak dia berkali-kali. Tapi semangat juang dia itu kayaknya nggak pernah berhenti gitu. Bahkan bisa dibilang ya entah kenapa gitu, akhir-akhir ini dia sepertinya muncul lagi gitu, muncul lagi di dalam kehidupan kamu. Dan bisa dibilang tuh ini yang membuat kamu bisa dibilang tuh kayak sedikit bingung gitu, ini kenapa ya nih orang muncul lagi. Tapi dalam konteks tuh yang bener-bener nih orang itu berbeda gitu. Mungkin dulunya itu kayak kamu bener-bener nggak suka sama dia, mungkin tuh nggak respect sama dia, atau mungkin tuh kayak dulu kamu masih belum merasa siap sih gitu. Dalam artian tuh karena kamu juga ada pendamping hidup gitu. Mungkin tuh kayak kamu dulunya nggak jomblo gitu. Tapi entah kenapa gitu, akhir-akhir ini tuh sepertinya tuh kayak kamu merasa bahwa kedekatan kamu dan ini kedekatan yang berbeda, yang jauh berbeda daripada apa yang kamu rasakan dulu gitu. Kamu merasakan dalam artian tuh mungkin dia datang di saat waktunya yang pas gitu. Waktu yang pas kenapa? Ya mungkin tuh kayak bener-bener kamu sudah sering apa ya? Kamu sudah sering dalam artian tuh merasa nggak bahagia, kamu bener-bener baru ditinggalkan gitu. Dan orang ini tuh datang di saat bener-bener waktu yang pas, di saat kamu bener-bener butuh seseorang tuh yang bisa tulus sama kamu, bisa sayang sama kamu, bener-bener bisa bahagiain kamu gitu. Bisa dibilang dia datangnya waktu yang tepat gitu. Terus Clarissa melihat ya di sini bisa dibilang tuh kayak, bisa dibilang ya kamu bahagia bahagia gitu, dibilang bingung juga bingung gitu, bahagianya apa gitu ya. Orang ini tuh datang di saat waktu yang tepat gitu, bingungnya kenapa gitu, kenapa sih gitu. Harus dia lagi yang muncul di dalam kehidupan kamu, kok nggak yang lain aja atau bagaimana gitu. Cuman ya di sini aku bisa melihat ya kualitas ketulusan dari dia itu seperti apa, kualitas ketulusannya seperti apa gitu ya. Bisa dibilang orang ini tuh orang yang tulus dalam mencintai kamu ya, artinya tuh bener-bener dari hati dia, bener-bener dari lubuk hati dia gitu. Jadi kayak bener-bener nggak ada keinginan untuk mempermainkan perasaan kamu gitu, karena orang ini sejatinya tuh kayak udah memendam perasaan ini tuh sudah lama banget gitu. Cuman bisa dibilang hati kamu baru tergugah gitu, hati kamu baru membuka bahwa ternyata orang yang selama ini kamu cari itu dia gitu, baru akhir-akhir ini aja gitu. Terus orangnya sih bisa dibilang dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak selalu ada di saat kamu butuh dia. Artinya tuh apa sih? Ya, dia tipikal seseorang yang misal gitu ya, kamu ingin menceritakan tentang sesuatu hal, tentang keluh kesah yang kamu alami saat ini gitu, dia pasti selalu ada gitu di saat momen tersebut. Dan Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh apa ya, selalu mendengarkan gitu ya apa yang kamu ceritakan ke dia. Orangnya juga penuh dengan perhatian, orangnya juga kamu bisa merasakan lah gitu kasih sayang yang tulus dari dia itu seperti apa. Terus orangnya juga bisa dibilang dari sekian lama gitu sampai saat ini orang ini tetap gitu cintanya ke kamu ini nggak berubah, masih tetap berharap besar sama kamu, berharap dalam artian itu berharap ya kamu bisa dimiliki sama dia gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini tuh kayak selalu berpikir positive thinking gitu loh, dalam artian tuh walaupun kamu dulunya belum berhasil dimiliki sama dia, tapi orang ini percaya bahwa suatu saat gitu pasti kamu bisa juga dimiliki sama dia gitu, walaupun dia harus berkorban, walaupun dia harus bersabar gitu. Cuman ya orang ini yakin bahwa suatu saat gitu kamu bisa berhasil dimiliki sama dia. Dan dia tipikal seseorang yang bener-bener bisa dibilang tuh tulus dalam mencintai kamu loh. Dalam artian tuh kayak dia nggak ngelihat kamu saat ini posisinya seperti apa gitu, asalkan dalam artian tuh
kamu siap untuk dia miliki, ya dia juga pasti bakalan siap gitu. Dalam situasi apapun pasti bakalan bisa menerima apapun keadaan kamu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak landasan dari dia ini landasan ketulusan gitu. Jadi makanya gitu, mau kamu seperti ini, mau kamu seperti itu, dia pasti akan selalu siap menerima kamu dengan apa adanya. Terus di sini bisa dibilang tuh kayak hmm, kamu nggak bakalan bisa jauh deh gitu dari lingkar kehidupan dia. Artinya tuh apa? Ya mungkin tuh kayak walaupun kamu eh, berhubungan sama dia tapi nantinya terstak, berhubungan sama dia tapi nantinya terstak gitu. Tapi orang ini tuh akan selalu muncul terus di dalam kehidupan kamu. Karena bisa dibilang ya rasa sayangnya dia, rasa sukanya ke dia ini rasa sayangnya dia ke kamu ini nggak pernah berhenti gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini akan selalu tetap terus gitu, akan tetap terus selalu bersama kamu gitu. Terus Clarissa juga melihat ya, di sini tuh kayak menggambarkan tentang intinya tuh harapan orang ini tuh sama kamu ini sangat besar loh. Bahkan bisa dibilang tuh kayak orang ini selalu berhalu sangat jauh sih, dalam artian tuh kayak gini. Seandainya gitu kamu saat ini menjadi milikku seutuhnya gitu, pasti aku akan membahagiakan kamu, pasti aku akan dalam artian tuh nggak selalu menemani kamu di saat kamu sedih gitu. Bisa dibilang orang ini juga orang yang selalu sering sih suka stalking sosial media kamu, walaupun kamu dalam artian tuh nggak merasa, kamu nggak tahu gitu, tapi dalam diam orang ini tuh kayak suka suka stalking kamu gitu secara diam-diamnya dia gitu. Di sini Clarissa juga melihat bahwa keinginan terbesarnya itu sebenarnya cuma satu sih, dalam artian itu ya tetap gitu ingin mendapatkan kamu, walaupun kamu dulunya gitu belum pernah berhasil didapatkan sama dia dan dia juga harus gagal berkali-kali, tapi suatu saat dia percaya bahwa nantinya tuh Tuhan pasti akan mempersatukan cinta kamu dan dia, karena dia yakin gitu bahwa cinta aku ini tulus gitu, cinta aku ini nggak main-main, nggak ingin memanfaatkan kamu, nggak ingin dalam artian tuh apa ya mempermainkan hati kamu gitu, karena cintanya dia ini tulus gitu, nggak main-main gitu. Makanya dia percaya bahwa suatu saat gitu, walaupun kamu flashback ke belakang kemarin belum dimiliki dia, cuman di masa yang akan datang kamu pasti bisa berhasil dimiliki dia. Dia tuh kayak udah memiliki sifat yang positive thinking gitu loh. Untuk masalah niat dan tujuan dia sebenarnya nggak perlu diragukan sih gitu, karena di sini ada kartu Ace of Wands. Artinya tuh apa ya, niat dari dia, niat yang bener-bener apa ya, dalam artian tuh niat dan semangat juang dia untuk mendapatkan kamu ini bener-bener dalam artian tuh niat dan tekad dia tuh kayak udah terbentuk sejak lama, sejak intinya tuh dia memandang kamu gitu, semenjak dia pertama kali suka sama kamu, jadi seperti itu. Terus di sini juga ada kartu Temperance gitu. Kartu Temperance tuh nantinya kamu juga bener-bener bisa dibilang tuh yang kayak semula kamu bener-bener nggak respect sama dia, nggak suka sama dia. Cuman kayak nantinya itu kamu bener-bener ada kepikiran gitu. Dalam artian, loh ini kenapa ya gitu? Kok perasaan seperti ini datang secara tiba-tiba gitu? Ataukah memang dia yang selama ini twin flame aku? Ataukah dia memang orang yang selama ini aku cari gitu? Nantinya kamu akan adalah pemikiran yang seperti itu gitu. Di sini ada kartu The High Priestess gitu. The High Priestess itu artinya tuh apa? Ya, orang ini tuh kayak gini loh. Walaupun dulunya gitu ya, dulunya dia pernah kamu tolak berkali-kali, walaupun dulunya itu dia kayak gak harus gagal berkali-kali untuk mendapatkan hati kamu, tapi orang ini tuh kayak selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu loh gitu. Mendoakan yang terbaik untuk apa sih gitu? Baik karir kamu, baik kesehatan kamu, baik kebahagiaan kamu gitu. Orang ini selalu mendoakan kamu yang positif. Terus di sini juga ada kartu Two of One gitu. Two of One tuh artinya tuh apa sih? Orang ini walaupun sempat sih gitu gagal berkali-kali dalam mendapatkan hati kamu, tapi orang ini tuh nggak pernah dalam artian tuh kayak nyumpahin kamu gitu, menjelek-jelekan kamu atau bagaimana gitu. Ya udah gitu, mungkin ini belum kesempatan aku untuk memiliki kamu seutuhnya gitu. Cuman ya tetap gitu, dia percaya dan berambisi bahwa nanti suatu saat itu pasti kamu bisa berhasil dimiliki sama dia. Di sini ada kartu Ace of Pentacle. Ace of Pentacle tuh kalau untuk gimana sih gitu tentang hati dia ke aku, bagaimana perasaan dia, bagaimana ketulusan dia. Kalau untuk masalah itu sih nggak perlu diragukan gitu, karena cinta dia untuk kamu ini kayak bener-bener udah besar gitu. Dia itu kayak sudah memberikan semua hati dia itu untuk kamu, tinggal kamunya aja gitu. Udah siap apa belum untuk menerima dia gitu. Jadi seperti itu. Terus di sini kita lanjut lagi yang selanjutnya, ini ya. Kita lanjut lagi untuk teman-teman yang memilih kartu, bukan kartu sih. Untuk tebaran kartu yang selanjutnya,
Di sini ada kartu Six of Wands. Oke. Di sini ada kartu Six of Wands, Six of Swords ya, ada kartu The World. Di sini juga ada kartu The Empress 1 2 3 4 dan ini pas ya. Kita ambil yang ini yang kelima, ada kartu The Fool. Jika dilihat dari kartunya sih, Nine of Wands tuh kayak gak ada seseorang tuh yang bisa mematahkan semangat dia demi mendapatkan kamu gitu. Walaupun mungkin tuh kayak orang ini banyak dipengaruhi yang kayak udah deh kayak gitu aja dikejar, ngapain dikejar gitu. Gak ada sama sekali seseorang tuh yang bisa mematahkan semangat dia untuk mendapatkan hati kamu. Terus juga di sini ada kartu Six of Swords gitu. Six of Swords tuh artinya itu apa? Ya masa depan orang ini tuh kayak tertata sih gitu. Mungkin tuh dalam artian tuh gini. Dalam artian tuh kayak orang ini tuh kayak dari segi masa depan dia udah cukup bagus lah gitu. Cuman tuh kayak ini tinggal kamunya aja gitu. Kapan kamu bisa siap untuk menerima dia gitu. Karena bisa dibilang tuh dia tetap gitu dalam artian tuh aku harus mungkin tuh sukses, aku harus berhasil gitu demi mendapatkan orang yang saya sayang saat ini gitu. Terus juga di sini ada kartu The World gitu. Kartu The World di sini tuh kayak menggambarkan tentang apa ya? Di sini kartu The World di sini tuh kayak menggambarkan tentang ini sih. Bisa dibilang tuh kayak mungkin gitu ya. Kamu ada sih gitu yang kayak perasaan tuh kayak masih belum yakin bahwa dia adalah cinta sejati kamu. Cuman si Clarissa melihat bahwa nantinya kamu bener-bener bisa melihat kualitas dari diri dia kok gitu. Kualitas maksudnya itu ya bagaimana sih perasaan dia sesungguhnya ke kamu, ketulusan dia itu seperti apa gitu. Kamu nantinya tuh tanpa dia ngomong pasti akan terlihat sendiri kok gitu. Terus juga di sini ada kartu The Empress. Kartu The Empress tuh apa sih? Ya orang ini tuh kayak orang yang bener-bener nantinya tuh bener-bener bisa mengalah untuk kamu, bener-bener bisa mengimbangi perasaan kamu. Kemudian di sini ada kartu The Fool gitu. Kartu The Fool tuh artinya tuh apa? Ya bisa dibilang dia datang di dalam kehidupan kamu, bisa dibilang tuh ini adalah langkah baru sih gitu. Langkah baru yang sebenarnya ya bisa dibilang tuh walaupun kamu dulunya nggak suka sama dia, tapi saya percaya dengan cinta dia yang tulus ke kamu, dengan cara dia melakukan ke kamu gitu, pasti kamu nantinya juga bisa dimiliki sama dia seutuhnya gitu. Karena di sini ada kartu The Fool tuh artinya tuh apa? Ya bisa dibilang tuh ini adalah awal yang baru sih gitu untuk membuka hubungan bersama dia dalam waktu yang tepat gitu. Karena apa gitu? Ya bisa dibilang tuh kayak mungkin orang yang selama ini kamu cari itu adalah dia. Walaupun yang kayak flashback ke belakang kemarin kamu harus mengalami rasa sakit hati yang berkali-kali, cuman saya yakin kok gitu bahwa dia pasti nantinya juga bisa bahagiain kamu. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut lagi. Dia yang menyukaimu dalam diam. Di sini ada kartu Four of Swords. Oke, di sini ada kartu Knight of Cup. Di sini ada kartu Ten of Swords. Di sini juga ada kartu Queen of Coin. Dan di sini kita ambil yang ini ya, ada kartu Ace of Cup. Di sini dari kartunya Four of Swords tuh artinya tuh apa sih gitu. Ya bisa dibilang tuh nantinya kamu akan di sini ya, Four of Swords di sini tuh kayak nantinya gitu kamu akan bisa merasakan gitu cinta sejati kamu itu seperti apa. Ternyata orang yang selama ini kamu cari adalah dia gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak saat itu bener-bener nggak ada orang yang bener-bener tulus sayang sama kamu gitu selain dia. Terus juga di sini ada kartu Knight of Cup gitu. Knight of Cup tuh artinya tuh apa? Ya bisa dibilang tuh kayak orang ini datang dengan segalanya. Artinya tuh apa? Dengan segalanya yang kamu cari selama ini gitu. Karena kan yang kamu cari selama ini orang yang benar-benar bisa bertanggung jawab gitu. Orang yang benar-benar bisa sabar dan telaten dalam menghadapi kamu. Orang yang benar-benar bisa ngertiin kamu. Dan semuanya itu ada di dalam diri dia gitu. Terus ada kartu Ten of Swords gitu. Ten of Swords tuh artinya apa?
ya bisa dibilang cinta itu tidak akan, dalam artian cinta sejati itu tidak mesti tumbuh di awal gitu. Terkadang di akhir pun bisa jadi gitu. Dalam artian tuh dulu kamu nggak suka sama dia, kemudian tiba-tiba di masa yang akan datang gitu, tiba-tiba ada nih perasaan yang kayak kamu nyaman sama dia, suka sama dia gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi, cinta sejati itu nggak harus kamu merasakan di awal, terkadang di akhir gitu. Justru malah kamu bisa dipersatukan sama dia gitu, karena itu semuanya itu kayak rahasia Tuhan. Queen of Coin artinya itu apa sih? Bisa dibilang tuh kayak walaupun saat ini tuh kayak kamu masih belum bisa memberikan hati kamu untuk dia, cuman ya setelah dia benar-benar menunjukkan pengorbanan dia, menunjukkan perjuangan dia, bagaimana dia memberikan semua harapan dia ke kamu gitu, kamu nantinya lambat laun pasti juga akan dalam artian tuh menyerahkan semua hati kamu untuk dia. Karena apa gitu? Ya bisa dibilang tuh kayak oke lah gitu. Mungkin tuh kayak orang ini sudah berjuang sama aku mati-matian, dan orang ini juga sudah menunjukkan tentang ketulusan dia ke aku gitu. Oke, ini aku akan, ini tuh memberikan semua hatiku ini untuk dia juga gitu. Terus Ace of Cup gitu. Ace of Cup tuh artinya tuh apa? Ya bisa dibilang apa yang kamu cari selama ini nantinya tuh bener-bener kamu dapatkan bersama dia gitu. Dalam artian tuh mulai dari kesuksesan, keberhasilan, orang yang bener-bener sesuai dengan harapan kamu gitu. Jadinya tuh kayak nantinya tuh komplit ada di dalam diri dia gitu. Nantinya tuh apa? Ya kamu nantinya tuh akan eh apa ya? Dalam artian tuh gini. Oke. Pencapaian yang selama ini kamu cari ternyata sudah berhasil kamu dapatkan, dan nantinya tuh kayak kamu nantinya tuh akan benar-benar banyak mengucapkan rasa syukur terhadap Tuhan gitu, karena Tuhan masih peduli dengan kamu, karena Tuhan masih sayang sama kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private trading atau personal trading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalian yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.